Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pengisian soal atau mengerjakan soal pada materi 3.2 analisis kebutuhan bahan ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan analisis kebutuhan bahan ajar? Yang dimaksud dengan analisis kebutuhan bahan ajar adalah penelitian untuk menentukan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. A. Soal yang kedua, apa langkah awal dalam melakukan analisis kebutuhan bahan ajar? Langkah awalnya adalah B. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Yang B. Soal nomor 3. Mengapa penting melibatkan para pengajar dalam analisis kebutuhan bahan ajar? Mengapa penting? Jawabannya adalah agar pengajar dapat memberikan wawasan tentang kebutuhan siswa dan proses pembelajaran. Soal nomor 4. Apa manfaat melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap bahan ajar setelah digunakan? Manfaat evaluasi, jawabannya adalah agar bahan ajar dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan siswa. Soal nomor 5. Mengapa penting melakukan analisis kebutuhan bahan ajar sebelum pembuatan materi pembelajaran? Mengapa penting melakukan analisis kebutuhan bahan ajar? Jawabannya adalah agar bahan ajar dapat memenuhi kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Soal nomor 6. Bagaimana langkah-langkah umum dalam melakukan analisis kebutuhan bahan ajar? Jawabannya adalah identifikasi tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa, lalu pilih metode pengajaran. C. Soal nomor 7. Mengapa penting memahami gaya belajar siswa? Mengapa penting memahami gaya belajar siswa dalam analisis kebutuhan bahan ajar? Jawabannya adalah agar bahan ajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi belajar individu. D. Soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan mengidentifikasi
mengidentifikasi tujuan pembelajaran dalam konteks analisis kebutuhan bahan ajar. Jawabannya C. Merumuskan hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran. Soal nomor 9. Apa yang perlu diperhatikan saat mengidentifikasi kebutuhan siswa dalam analisis kebutuhan bahan ajar? Jawabannya adalah apa yang perlu adalah memahami gaya belajar siswa dan kebutuhan belajar mereka. D. 9D. 9D sekarang nomor 10. Apa yang dapat menjadi sumber informasi utama dalam melakukan analisis kebutuhan bahan ajar? Jawabannya adalah kurikulum nasional dan kebijakan sekolah. Yang dapat menjadi sumber informasi utama adalah kurikulum nasional dan kebijakan sekolah atau kebijakan madrasah. 10 soal sudah terjawab. Coba kita cek nomor 1A, 2B, 3A, 4C, 5A, 6C, 7D, 8C, 9D, 10D. 10 soal sudah terjawab semua. Mudah-mudahan hasil maksimal. Selesai ujian. Allahumma sholli ala Muhammad. Yakin. Alhamdulillahirabbil alamin. Skor Anda 100, Anda lolos passing grade. Lanjutkan.